Ciptakan pujian mengejar hadir.
pagi hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu Bapa. Kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pimpin setiap acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih terdiri, kita akan ada pujian masuk hadiratnya. Lebih semangat lagi saudara, puji Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagian, nyanyikan yang baru. Bersukacita menyembah yang masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagian, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, kami bergerak, dan tanganku terangkat. Tuhan hari dalam pujian umatnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagian, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagian, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, dan tanganku terangkat. Tuhan hari dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, dan tanganku terangkat. Tuhan hari dalam pujian umatnya. Tuhan hari dalam pujian umatnya. Tuhan hari dalam pujian umatnya. Haleluya. Kita masih tahu ini ya saudara. Kita akan naikkan pujian Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyamai setia. Serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, Sang Raja. Mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita bergembira. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan ada pujian anugerah pesona. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau sungguh ajaib. Tiada
tahu kami sangat berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu mengerti dan peduli setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kesempatan pada saat pagi menjelang siang ini, kami boleh berada di dalam rumah-Mu, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Biar semua itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan Yesus, saat ini kami mau berikan hati kami kepada-Mu Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Bapa, tanpa firman-Mu kami tidak dapat berjalan dengan lurus Bapa. Pasti banyak lika-liku yang kami hadapi, bahkan seringkali terjatuh. Tapi Bapa, ketika Engkau ada di dalam hidup kami Bapa, ketika Engkau ada di dalam hati kami percaya Engkau yang memimpin kami selalu berada dalam jalan-Mu yang lurus, jalan kebenaran itu Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau pakai urapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, untuk menegur setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu ya dan amin Bapa. Kami membutuhkan firman-Mu itu Bapa. Maka berbicara Tuhan lewat hamba-Mu, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu. Bahkan Engkau sendiri yang berkata-kata melalui lidah mulut bibir hamba-Mu ini Bapa. Sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Roh Allah ada di tengah-tengah ruangan ini. Terlebih Tuhan, Roh Allah ada di dalam hati kami, menguduskan setiap pendengaran, pikiran, hati, jiwa, bahkan roh kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan menjadikannya rema di dalam hidup kami. Kami boleh merenungkannya siang dan malam Tuhan. Kami tahu kami sangat begitu lemah, tapi kami percaya ketika Roh Allah ada di dalam kami, maka Roh itu akan bekerja di dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa, bahwa ada satu oknum yang tidak senang ketika kami menerima kebenaran firman-Mu yang coba mengganggu konsentrasi lewat apapun bentuknya. Saat ini kami satukan hati, kami setengki di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami undang adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri Bapa, bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu. Dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, anugerah Tuhan boleh membawa setiap kita ada dalam rumah Tuhan pagi ini, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa diberikan saya kesempatan untuk kembali ada di tempat ini beribadah bersama. Dan terima kasih buat Ibu Gembala ya, sang pelayan tempat ini boleh mempercayakan saya melayani pada kesempatan ini. Puji Tuhan ya. Saya sudah pernah melayani di sini sudah lama tapi ya puji Tuhan. Kawan saya Erwin menghubungi saya dan puji Tuhan inilah waktunya bisa ada di tempat ini lagi beribadah bersama dan melayani kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya pendeta Ronald Musuh ya, musuh yang bersahabat. Puji Tuhan, saya melayani di GPDI Gading Gria Lestari di daerah Jakarta Utara ya, Kelapa Gading situ. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya menit-menit ke depan ketika kita terima kebenaran firman Allah dan kita imani firman itu, itulah berkat bagi setiap kita. Puji Tuhan. Langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7. Kita Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7. Sudah temukan, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur 84 ayat 7, 2, 3. Apabila melintasi lembah baka,
Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita temukan di sini apa yang disampaikan oleh pemazmur tentang perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa apa yang kita lihat di sini, apabila melintasi lembah Baga, artinya kita akan juga diperhadapkan dengan yang namanya lembah Baga dalam hidup ini. Bahwa Allah berfirman bahwa kita akan diberkati Tuhan itu dahsyat luar biasa. Bahwa Tuhan berfirman bagi kita bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Itulah janji-janji Tuhan. Tetapi bahwa kita tidak bisa juga mengelak dari apa yang namanya lembah Baga ini. Ya. Lembah Baga ini yang terjadi dalam hidup kita, bahwa inilah kehidupan kekristenan yang ada. Kita diperhadapkan dengan namanya lembah Baga. Ada penderitaan, ada pergumulan, ada masalah. Ini yang kita hadapi hari-hari ini dalam perjalanan hidup kita. Bahwa memang itu juga menjadi sebuah nubuatan dalam Alkitab. Karena Tuhan Yesus dia menyampaikan kebenarannya dalam khotbah tentang akhir zaman. Bahwa dia menyampaikan di sana pada pasal yang ke-24 Injil Matius, bahwa akhir zaman akan datang di mana di situ terjadi deru perang, di situ terjadi aniaya, ya. Akan terjadi juga gempa bumi, akan terjadi apa lagi? Kalau ada kata yang hilang di situ, ada bela sampah, ya. Manusia dikatakan juga bahwa kasih sementara orang berkurang. Ya. Ini keadaan yang terjadi di akhir zaman ini. Bahkan Paulus secara spesifik menyampaikan itu kepada anak didiknya bernama Timotius. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, ketahuilah akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kita diperhadapkan dengan kenyataan yang ada seperti ini. Inilah perjalanan hidup kita, bahwa kita diperhadapkan dengan kenyataan kita melewati yang namanya lembah Baga. Siapapun itu, saudara, mau jemaat, mau pendeta, sama saja. Artinya kita diperhadapkan dengan kenyataan seperti ini. Cuma memang kalau pendeta biasanya ya dia berusaha untuk ketemu siapa saja, puji Tuhan, haleluya, ya shalom, ya, ya ada senyuman dan sebagainya, ya. Gak mungkin saudara yang kasih Tuhan misalnya selesai ibadah terus ada di antara saudara terus ketemu dengan saya sambil mengatakan, Pak Ronald, ya, pastor atau Pak Pendeta, saya ada masalah, saya ada tantangan begitu berat, masalah yang saya hadapi. Gak mungkin saya katakan, oh iya sama saya juga. Mungkin saudara, pasti saya akan menyampaikan, oh iya berdoa, pasti Tuhan turun, pasti Tuhan buka jalan, masih ada mujizat. Walaupun pribadi saya juga ada pergumulan, ya. Itulah manusia, saudara, ya. Semua kita diperhadapkan dengan kenyataan yang seperti itu, ya. Dunia lembah air mata, cuma surga yang tak ada air mata. Amin, saudara. Tapi kan kita tak buru-buru sana, ya. Semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, kita sedang diperhadapkan dengan lembah Baga. Ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan dalam hidup ini. Tapi kebenarannya di sini, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita hanya melintasi. Katakan amin. Ya. Ada yang namanya masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Tetapi kita hanya melintasi, artinya kita bisa melewati itu.
Kita hanya melintasi itu, saudara. Ya. Kita akan melewati semua itu. Ya. Puji Tuhan, beberapa tahun ya, dari 2020 ya sampai 2022 ya. Oke, 2 tahun kita lewati masa pandemi yang luar biasa, saudara. Tapi kan kita bisa melewati itu. Ya. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Dan perhatikan baik, dalam pasal ini saudara, saya akan bawa kita semua untuk bagaimana kita bisa melewati yang namanya lembah baka itu, saudara. Kita bisa melewati tantangan demi tantangan yang kita hadapi ini, dan kita keluar menjadi pemenang di dalamnya. Ya. Apa yang di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca di sini, yang pertama kita lihat ayat yang kedua. Coba kita lihat dalam ayat yang kedua, pasal 84 ini, ayat yang kedua. Betapa disenanginya tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahmu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi yang pertama kita temukan di sini, siapa mereka yang bisa melewati yang namanya lembah baka itu, dan dia keluar menjadi pemenang. Yang pertama adalah mereka yang suka beribadah. Amin, saudara. Mereka yang suka beribadah, betapa disenanginya kediamanmu ya Tuhan. Ya. Orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan, mereka akan menikmati bagaimana dia mampu melewati yang namanya lembah baka itu, saudara. Karena dalam ibadah kita temukan Tuhan, dalam ibadah kita temukan kebenaran-kebenaran itu, saudara, yang memberikan kekuatan baru dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Di dalam ibadah kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ini berkat dalam kita beribadah, saudara. Kita nikmati yang namanya berkat sekarang maupun yang akan datang. Janji Tuhan luar biasa, janji Tuhan ya dan amin. Hidup sekarang ya, dan hidup yang akan datang. Hidup sekarang di mana Tuhan memberkati kita seperti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Haruslah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, penyakit dijauhkan dari kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu berkat sekarang kita nikmati di dalam Tuhan. Tetapi bukan hanya sekarang, tetapi yang akan datang. Apa itu yang akan datang, saudara? Surga yang kekal. Itu tujuan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kalau cuma persoalan jasmani, ya, kita datang kepada Tuhan beribadah hanya karena mengejar yang namanya berkat secara jasmani. Saya berani berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang ada, gak usah datang ibadah. Ya. Di luar sana masih banyak orang yang
tidak menjijikan. Aku berlari-lari untuk mengejar hadiah. Apa itu hadiah? Panggilan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Tatap muka kita bukan hanya sampai di bumi sini, saudara. Tembus sampai pada kekekalan. Sorga kekal. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Pastikan dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk kita suka beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Yang berikut, saudara, siapa mereka yang dapat melintasi lembah baka ini? Ayat yang ketiga, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, dan dagingku bersorak-sorai, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita lihat lewat kebenaran firman Tuhan ini dalam pasal 84 kitab Mazmur ayat yang ketiga. Di situ pemazmur dia katakan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya. Yang kedua, mereka yang suka bersyukur kepada Tuhan. Suka bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita lihat, yang kita alami, mari kita berkata dalam diri kita, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Ya. Di saat segala sesuatu menjadi buruk, Yesus tetap baik dalam hidupku. Kalau kita punya kemampuan untuk, ya, sekali lagi, kalau kita punya kemampuan untuk mengeluh, maka saya percaya juga kita punya kemampuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Karena Dia terlalu baik dalam hidup kita, saudara. Ya. Masalah memang ada, pergumulan memang ada, saudara. Ya. Dia lagi diberkati sih enak, saudara, kalau bersyukur. Ya. Tapi kan Alkitab bilang mengucap syukur dalam segala hal. Amin, saudara. Yakobus dia pernah menulis, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam pencobaan. Rasanya memang sulit untuk kita. Ya. Makanya ada satu jemaat dikunjungi oleh gembala. Ya. Waktu dikunjungi lagi sakit kan beberapa KPR minggu tidak hadir. Ya. Dikunjungi. Ya, nasihat gembala selalu menggunakan firman Allah. Ya. Dia lagi sakit, asam uratnya jadi sakit sekali juga. Ya. Saya sih belum pernah merasakan seperti itu, asam urat itu. Ya, semoga enggak lah. Ya, katanya sakit itu. Ya. Dan sakit begitu dia dikunjungi. Ya. Gembala tersebut menyampaikan, Bro, udah. Yakobus bilang berbahagialah yang jatuh dalam percobaan. Tuhan itu bilang, Pak Gembala, seandainya Yakobus pernah rasa ini sakit, dia nggak akan tulis seperti itu. Dia nggak tahu, saudara, Yakobus itu dipacung, saudara. Tapi ya itulah, memang sulit untuk bisa mengucap syukur dalam keadaan yang seperti itu, ada masalah. Ya. Kita pergi ke dokter, kemudian hasil diagnosa dokter, kita minta kepada dokter untuk dia menyampaikan, dok, apa sih yang mengganggu kesehatan saya? Ya. Kemudian dokter menyampaikan, ya, Pak, Bu, dalam berat hati dia menyampaikan, kami dikasih ada tumor ganas. Apa dok? Tumor ganas? Yes, ya, puji Tuhan. Ada begitu, saudara. Syukur berbahagia katanya. Saya rasa nggak ada, saudara. Yang
bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam kita bersyukur, disitulah kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dalam kita bersyukur berarti kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita dalam tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin, saudara. Hidup ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, nikmati, jalani, syukur. Amin, saudara. Ya. Kita bersyukur saja. Setiap kali saya di kendaraan terima kasih Tuhan untuk apa yang saya alami, untuk apa yang saya lewati dalam perjalanan hidup ini. Ya. Mau baik, mau tak baik, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, Engkau tetap baik. Di situ kita mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Hal yang berikut, kita melihat lagi ayat yang ke-6. Pasal 84 ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan ini, mereka yang suka mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka mampu melintasi namanya lembah bakar, yang namanya lembah kedalaman. Mereka yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, manusia itu saudara penuh keterbatasan. Itu sebabnya jangan pernah mengandalkan manusia. Amin, saudara. Ya. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, dalam kehidupan keluarga ada suami yang bekerja dengan baik, ada istri yang bekerja dengan baik, ya, ada orang tua yang bekerja dengan baik. Tetapi bukan itu yang menjadi andalan kita. Manusia yang manusia, saudara, ya, terbatas adanya. Amin, saudara. Saya selalu berkata, setiap orang punya masanya, setiap masa punya orangnya. Itulah perjalanan hidup manusia, saudara. So, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan manusia, karena itu terbatas adanya. Hidup manusia dikatakan dalam Alkitab seperti rumput adanya, sebentar hijau, sebentar kering. Hidup manusia seperti uang, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Kita nggak ngerti, saudara. Itu sebabnya kita mau terus berjalan mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi manusia terbatas adanya, saudara. Bahkan mungkin janji-janjinya saudara kasih Tuhan terkadang tidak ditepati. Itulah manusia, saudara. Satu saat di daerah California, Amerika, dikejutkan di depan hotel, ada orang yang tidur, kemudian ada seperti poster di situ, ditulis di situ, tulisannya "Hard time to change". Orang bingung, siapa yang tidur? Rupanya yang tidur itu mantan gubernur California yang juga aktor Hollywood, Arnold Schwarzenegger. Dia tidur di depan itu. Kenapa? Rupanya hotel itu dia yang resmikan waktu dia jadi gubernur di California. Owner dari hotel itu bilang sama dia, "Pak Arnold, kapanpun Anda datang ke hotel ini, selalu ada kamar buat Anda. Disiapkan kamar." Nah, waktu itu ketika dia datang kembali ke hotel itu sudah tidak gubernur California.
Waktu dia datang resepsionis bilang, "Gak ada kamar." Waktu itu saya resmikan hotel. Iya Pak, benar. Tapi maaf, Bang Owner bilang bahwa kalau kapan pun saya datang pasti ada kamar. Betul Pak, tapi sekarang tidak ada. Nah itulah manusia, saudara. Manusia selalu terjadi seperti itu. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan selalu. Amin. Mengandalkan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup ini. Ada orang hebat di Israel, seorang raja yang hebat pada masa. Saya menelusuri kehebatan raja ini. Ada 3 hal yang menonjol dari raja ini, saudara. Dia memiliki hikmat yang tak tertandingi. Super genius, saya nggak tahu IQ-nya berapa. Karena Tuhan langsung yang berikan kepada dia. Bukan berarti kita bukan Tuhan yang kasih. Atas tawaran Tuhan kepada raja ini, apa yang engkau minta daripada? Dia nggak minta macam-macam, dia minta apa? Karuniakan aku hikmat pengertian, dan itu yang Tuhan berikan. Raja ini memiliki kekayaan yang juga tak tertandingi. Setiap hari makan rumah tangga raja ini, saudara, itu sekian ratus ekor kambing domba disembelih, saudara, lembu, begitu luar biasa, kaya luar biasa, tak bisa ditandingi siapapun, saudara. Dan raja ini punya kekuasaan yang begitu hebat. Itulah raja ketiga di Israel bernama Salomo. Raja yang luar biasa, tapi dia memberikan satu statement, satu pernyataan yang luar biasa dalam Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Amin, saudara. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Biarkan Dia selalu ada menyertai perjalanan hidup kita. Dimanapun kita pergi dan berada, kalau kita nikmati penyertaan Tuhan, aman, saudara. Haleluya. Karena kita bilang apa? Saudara pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Satu waktu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, diajak teman saya. Saya nginap di rumahnya di Seattle di Amerika. Dia katakan ke saya, "Ron, besok kita jalan-jalan." Oke, siap. Pagi-pagi saya sudah siap, istrinya juga sudah siap, dia juga sudah siap, cuma siap di tempat ininya kerjanya. Depannya ada laptop. Pak, cepat dong, udah telat. Iya, pasti. Udah jam-jam sudah. Lumayan, nunggu hampir 1 jam baru kami jalan. Di jalan kena macet. Nah, kalau udah begitu, ya saudara sudah tahu apa yang terjadi kalau sudah ada begitu sebenarnya. Namanya sudah dari rumah di jalan, sudah. Saya hanya diam saja. Sampai di satu tempat, mobil karcis tiket untuk kami naik di stasiun itu. Kami mau naik itu namanya Redang. Depan itu DPB kendaraan, dia jalan di kota Seattle, kemudian dia masuk ke laut. Nah gitu. Wah, habis, udah gak ada. Nanti 2 jam berikut, ya penonton kecilnya masuk begini. Kami pergi ke tempat sarapan. Nanti sarapan, anak dari teman saya ini dia teks, "Pak, lihat news,
saudara. Ayat yang ke-9, sudah berapa ini keempatnya? Biasa saya kalau di sekolah kita di SMT itu ya 3 sesi, 4 sesi, 1 sesi, 1 jam setengah. Boleh 3 sesi pagi. Oke. Ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah, ya. Yang berikut kita temukan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau yang pertama tadi mereka yang suka beribadah kepada Tuhan, mereka yang suka bersyukur, mereka yang suka mengandalkan Tuhan. Yang terakhir di sini mereka yang suka berdoa. Haleluya. Orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, mereka lah yang mampu melewati yang namanya lembah bakar itu, saudara. Karena di dalam doa kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita gak bisa, saudara, secara manusia seringkali kita butuh, saudara. Tapi ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, terjadi mujizat dalam hidup ini. Amin, saudara. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Satu waktu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kami membangun pastoral, 1 bulan lebih itu kontraktor ini nggak datang tanpa pemberitahuan. Akhirnya saya langsung menyatakan, oke, udah selesai, tidak bukan dia lagi yang mengerjakan, meneruskan. Oh, dia marah sekali. Dia marah sekali. Dia langsung berdakwah sekali. Anda harus tahu ya, saya sudah keluar sekian di sini. Saya sudah bayarkan semuanya. Ya udah, gua macam-macam alasan. Terakhir biasa dia panggil Pak Pendeta ini, pokoknya cuma Anda aja, kamu dan sebagainya. Ya apa-apa sih. Anda lihat besok saya datang ke situ, saya robohkan bangunan dengan orang-orang saya, robohkan bangunan itu. Saya bilang, oh Tuhan, memang hampir datang juga ya urapan yang lain, saudara. Ya manusia. Wah, gimana ini Tuhan? Datang air. Keluaran 14 ayat 14. Kamu berdiam, aku yang berperang dan tiba. Udah malam itu, oke. Mau tidur saya di sana. Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi apa menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong. Tuhan yang turut campur tangan semuanya. Terima kasih Tuhan. Yang saya menyerahkan kepada Tuhan. Besok pagi-pagi dapat WA dari dia. Dapat WA, saya pikir apa lagi. Ya. Waktu saya buka, selamat pagi Pak Pendeta. Saya mohon maaf ya semalam Pak Pendeta. Saya izin, saya datang ke tempat itu, saya mau ambil saya punya ya peralatan-peralatan dan anggaplah sudah selesai semuanya. Saya bilang, inilah pekerjaan Tuhan. Inilah apa yang Tuhan lakukan. Saya nggak tahu Tuhan bikin apa ya semalam, saudara. Tapi saya percaya itu tadi lagu tadi juga pembelaan Tuhan. Amin. Ada Tuhan yang bela, saudara. Karena kita menyerahkan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Haleluya. Maka dipastikan setiap kita yang ada pada saat ini, ketika setiap kita melewati yang namanya lembah bakar dalam hidup ini, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hanya mereka yang sekali lagi saya ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan, suka
bersyukur kepada Tuhan, suka mengandalkan Tuhan, suka berdoa. Mungkin ini hal-hal yang sederhana, tapi ketika kita praktekkan dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan mengalami namanya kemenangan bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-8, apa yang ditulis dalam ayat yang ke-8 pasal 84 ini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Anak membabakal, tapi kebenaran yang kita akan melintasi itu, dan ketika kita sudah melintasi itu, makin lama makin kuat. Haleluya, puji Tuhan. Maka baik kebenaran firman Allah ini saudara, biar menjadi pegangan dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Datang kepada Dia. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber pertolongan dalam perjalanan hidup kita. Dan pastikan terus dalam perjalanan hidup kita untuk terus setia beribadah, setia terus beribadah kepada Tuhan, bersyukur terus kepada Tuhan, andalkan Tuhan, datang berdoa selalu kepada Tuhan. Kemenangan satu kepada kemenangan yang lain kita alami, mujizat satu kepada mujizat yang lain, sehingga kita menjadi orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
dengan sayapnya. Izinkan Tuhan menaungi kita dengan kuasa dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi apapun yang sudah alami hari-hari ini, ada Tuhan, ada mujizat bagi hidupmu. Sebenarnya saya tidak tahu, saya tidak memahami sedang apa yang dialami oleh Bapak itu. Saudara membutuhkan Tuhan hari ini. Saudara membutuhkan lawatan jemaat Tuhan hari ini. Angkat tanganmu. Dia ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan datang. Marilah kepada wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan sentosa dalam hidupmu. Saudara yang mau mengalami lawatan jamaah Tuhan secara khusus pada siang ini, dengan kasih Kristus saudara bisa maju ke depan. Saya undang maju ke depan. Dengan iman saudara melangkah, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu di saat badai, haleluya, bergelora. Dan yang pujian ini saya undang saudara yang mau mengalami lawatan jamaah Tuhan secara khusus, mari maju ke depan.
jambahan Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Ronald Muslim yang sudah melayani pada pagi hari ini. Firman yang menguatkan, firman yang sangat memberkati buat kita semua. Firman yang mengajarkan tetap kita akan menghadapi kesulitan apapun, bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menerima mahkota kemuliaan akhirnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak ada pengumuman pada pagi hari ini. Saya kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah. Kita akan pujian, kami memuji bersama. Penyambutan, sound system, overhead, bahkan yang merekam ya Tuhan, Engkau melihat mereka datang untuk melayani Engkau. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan ya Tuhan, senantiasa ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh lebih lagi setia untuk melayani Engkau. Dan setiap kami yang hadir beribadah bersama Engkau, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda, orang-orang tua, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melihat hari-hari yang setiap kami kerjakan Tuhan, baik itu dari bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, anak-anak balita, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Cinta kasih-Mu yang besar yang tidak pernah luntur Tuhan, tetap Tuhan ada kami dalam genggaman Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sebab kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa, Allah yang baik, ya Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi, yang sudah berkorban, Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Apa yang menjadi usaha mereka, pekerjaan mereka, balas mereka Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau pulang, kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus, dan kita orang percaya berkata